sinyal. Putus-putus Gurunda suaranya. Gurunda putus-putus. Lagi di planet ajaran lain. Islam. Ya, putus-putus Gurunda. Bang, ulangi bang, putus-putus Ya, suaranya, nggak nggak ada kedengeran. suara. Mulai Oke, dari oke. awal. Oke, baik. Jadi Saya kalau nanya kita definisi Muslim apa, definisi mukmin apa gitu. iya, kalau Muslim itu adalah orang yang menerima Islam, orang yang menerima ajaran Islam itu Muslim. Menerima orang yang kemudian mengikuti ajaran yang berserah diri di dalam Islam. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai mukmin, ya, Iya. itu sebenarnya cakupannya ada kemiripan antara Muslim dan mukmin. Jadi Muslim ini adalah penganut agama Islam, orang-orang yang mendalami ajaran Islam, lalu memeluk agama Islam, dan orang yang berpeguh teguh dengan ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang kemudian percaya kepada Allah sebagai perwujudan bahwa dia itu adalah orang yang senantiasa diliputi oleh iman. Itu orang mukmin. Perbedaannya di situ. Berarti kalau gitu, kalau mukmin itu tingkatan itunya lebih tinggi ya bang. Maksudnya yang percaya menjalankan perintahnya gitu ya bang ya. Betul. Jadi dia senantiasa mukmin ini adalah sebutan bagi orang-orang yang senantiasa diliputi oleh iman. Kalau Muslim, orang yang memeluk agama Islam dan orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Berarti kalau Muslim itu mesti bersahadat kan bang ya, berarti ya bang? Iya, mukmin juga demikian. Iya, kalau mukmin pasti itu lebih dari, soalnya kan mukmin itu kan ibaratnya kalau derajatnya kan lebih tinggi, pasti mukmin juga. Tapi kemarin saya ngobrol sama di room lain bang. Kalau Muslim itu artinya berserah diri katanya, begitu kan? Iya. Dia bilang kan Abraham, saya kan oh ya udah kalau gitu, dia kan mengatakan bahwa Adam itu Muslim. Abraham Muslim, Yakub Muslim, Isa Al-Masih Muslim. Karena dia definisinya begitu, ya saya setuju kan, pasti orang berserah diri kan. Cuman kan sama abang tadi diralat tuh harus istilahnya bersahadat. Nah saya agak bingungnya gimana ceritanya bang. Ini secara ini loh bang, secara apa namanya, kalau kita pakai logika, ketika Adam lahir kan belum ada syahadat bang. Nah gimana orang bisa mengatakan bahwa Adam itu Muslim kalau definisinya tadi seperti yang abang gitu. Coba yang itu bang. Iya. Iya. Jadi Islam Hilang lagi ya Gurunda suaranya. Dia ada di luar gitu ya bang Arif? Iya. Lagi di perangan ya. Bukan di tempat kayaknya deh. Sinyalnya lagi cepet banget. di planet Pluto Gurunda. Iya, saya ulang lagi. Keselamatan dalam Islam itu berlandaskan pada aturan mainnya Tuhan yang diberikan kepada para netral, selamat artinya. Apakah Adam diberikan aturan main supaya Adam selamat? Diberi. Nah, ketika aturan main ini dikerjakan oleh Adam, maka dia disebut Muslim, orang yang berserah diri kepada Parah sinyalnya ya bang Arif. Iya, lagi ada di hutan beliau. Kayak di luar deh, bukan di rumah deh. Kemudian menjalankan perintah itu Putus-putus Gurunda. Gurunda putus-putus, suaranya hilang. Lagi di Pluto beliau Bang Jimmy. Iya bisa bagus ya bang, cuma nggak pernah gitu. Di luar kali kayaknya dia. Iya, beliau belum ada ini, masih di luar. Gurunda putus-putus. Oh malah hilang keluar. Iya, jaringannya nggak ada. Nggak ada. Itu bang ada tamu bang, sambut dulu itu Bu Karyana dan
kopi Bu. Silakan Bang. Biar saya tunggu Bang Juma aja. Ya, selamat malam semua. Malam Karyana, Ya, malam. Ya, Bang Jemi, teman-teman, Bunda, Malam, Karena. Arif, salam kenal ya. Apa nih pembahasan malam ini? Gurunda kepental itu jaringan. Jemi ini Ya, sayang ya, sayang Bang Juma, saya mau bicara tadi sama Bang Juma. bentar naik lagi dia. iya sambil nunggu Gurunda jaringannya stabil ya. Silakan Bunda Rahma. Bang Handi masih monitor Bang Handi. Apa yang ingin disampaikan Karyana, Bang Bunda Kari? Ya, ada tadi pembahasan ini di sebelah, ya kan? Pembahasan di sebelah tadi nggak ada yang tuntas, satu pun nggak ada yang bisa jawab sebenarnya. Apa Malah itu? tak kemana-mana ya. Ini Bang Jemi, Matius. Ini maaf ya, Bang Jemi aja yang Katolik sini ya. Ada teman saya yang Kristen. Karyana ini apa? Muslim? Saya Kristen Bunda. Kristen ya Bunda. Tapi pakai jilbab itu loh. Oh saya Ya, nomor Kristen, 2. Kristen. Itu kan ada 4 itu berjajar ke belakang. Oh, oke lanjut. Temannya Bunda Karina itu Kristen itu apa? Advent Bunda Rahmat. Oke, Adventnya. Silakan. Ada yang lain teman saya di sini yang Kristen? Oh topi bundar itu topi bundar Bang Arif itu topi bundar. Topi Bundar juga Kristen, topi Bundar, tapi dia proses belajar dia. Oh Dia iya. pusing kemarin kalau Tuhannya ada 3. Pusing. Iya. Oke. Baik, terima Lanjut Bu kasih. Karyana dulu sambil nunggu Bang Juma. Oke, kalau boleh buka di Matius 21 ya, pembahasan tadi. Disaksikan 21.000, 22.000 tadi. Tidak ada yang bisa mengklirkan. Jadi ini ceritanya nih gini nih. Yesus itu menurut orang Kristen tidak pernah melakukan dosa. Nah, datanglah dari umat Islam bilang Yesus pernah melakukan dosa. Ada di Matius 21 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama. Nah, ini harus kita clearkan. Gak semua orang bisa mengerti kalau tidak membaca secara perikop semuanya. Masalah keledai ya. Keledai apa kedelai? Keledai. Kedelai itu kacang kedelai. Ini keledai. Keledai itu seperti Kuda. Kuda kecil ya? kuda ya kuda. Bisa diduduki kuda ini gitu. Nah, ada coba kita teman-teman yang lain, apa artinya ini? Apakah benar Yesus salah dalam hal ini? Nih saya baca ya. Mulai dari atas. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya." Jadi keledai ini tertambat, anaknya ada mengikuti dia gitu, anak yang kecil lagi. Jadi dua ya, tuh induknya dan anaknya. Lalu lepaskanlah keledai itu, kata Yesus, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Coba teman-teman Muslim, kenapa mengatakan Yesus di sini bahkan dibilang pencuri? Kapan mengembalikannya? Yesus kapan mengembalikannya? Itu kan milik orang. Kan dia berjanji, mungkin dia berjanji akan mengembalikan, padahal nggak dikembalikan. Itulah dosanya berbohong gitu loh. Ya, artinya gini. Kata pengertian di sini, kalau tidak melalui rohani nggak akan mengerti. Muslim tidak akan mengerti. Rohani. Ya, semua Alkitab itu harus diimani dengan rohani. Tidak bisa kasat mata. Boleh saya jelaskan artinya ini?
biar nanti boleh beritahu ke teman-teman yang lain. Kalau kita mengambil gini, analoginya gini Bun. Kalau kita mengambil punya orang tanpa kita meminta, ngambil secara diam-diam, kan di situ kalau ada yang bertanya, sampaikan bahwa Yesus membutuhkan, Tuhan membutuhkan katanya. Nah, kalau tidak ketemu orang, ya nggak ada yang bertanya kan. Nah, artinya dia mengambil punya orang tanpa izin, tanpa seizin orangnya. Itu kan namanya, ya apa ya? Ngambil punya orang tanpa seizinnya itu apa namanya, Bun? Oke, itu dari Bunda ya. Coba teman-teman yang lain, ada yang dari Kristen? Bang Jemi, gimana menurut Bang Jemi? Ini yang kita bahas tentang keledai ya. Lanjut aja Bu Karyana. Saya mah no komen dulu sebentar ini, belum baca ayatnya. Lanjut Ya, bahas aja Bu ya Karyana. kan udah aku bacakan Bang Jemi, apa artinya? Ya tanya sama itu Bang Arif, Bunda Rahma atau Bang Hadi Salebe. Oke, host, bagaimana host? Apakah tetap menuduh bahwa Yesus ini bersalah atau mencuri? Iya, pertanyaannya dikembalikan apa enggak sampai sekarang? Keledai itu. Ya saya bisa jelaskan ini seperti apa. Ya silakan, Jadi gini. kalau Anda mau menjelaskan ya silakan. Di mana Yesus pernah mengembalikan keledai beserta anaknya itu? Topi bundar bagaimana? Tapi Bindar bingung dia dengan kekristenannya. Nah, apa bukti Yesus? Yesus itu kita katakan tidak pernah berdosa. Tapi dalam hal ini diklaim sama yang sebelah berdosa. Umat Kristen sendiri harus mengetahui. Ya kan? Di mana letaknya ini? Jadi boleh saya jelaskan ya. Ini kan kejadiannya kan di Yerusalem. Di Yerusalem. Nah, di Yerusalem akan mengadakan itu arak-arakan. Arak-arakan. Itu Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu arak-arakan di Israel. Nah, jadi gini, kalau kita bisa bayangkan di Israel itu kan, ini kan kejadian di Yerusalem, di tembok Yerusalem. Yesus itu selalu yang mengikuti dia adalah murid-murid. Nah, di Yerusalem akan ada melakukan arak-arakan gitu, arak-arakan. Katakanlah kepada putri Sion, ini akan ada di ayat 5. Lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ya kan? Ini siapa nih yang lemah lembut mengendarai seekor keledai? Berarti Yesus. Oke. Jadi di sini Yesus dia itu sudah tahu bahwa akan ada tertambat di situ. Murid-murid nggak mengerti, bisa tahu Yesus. Murid-murid itu kan di berbeda tempat. Nanti di situ ada keledai yang tertambat. Itu milik orang yang ditambah orang lain. Tapi kalau di dalam tembok itu tidak ada yang mencuri di situ. Tidak ada orang-orang Israel itu. Itu Karena milik persekutuan orang, langsung. Bu Karyana, itu milik orang apa milik Yesus? Milik orang. Milik Nah, orang. tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Oke? Saya jelaskan. Iya, sebentar. lama banget menjelaskannya itu. Yang jadi Nah. masalah di sini janjinya ia akan segera. Oke, gini. Kronologisnya dulu ya saya Faktanya ceritain. tidak ya. dikembalikan. Nah, pertanyaan saya gini, dia ini kan Tuhan, ngapain mesti ngambil keledai orang? Yang tinggal kling, Tuhan nih. Tuhan Oh, itu nggak kan begitu. Nah, oh nggak Begini, begitu ya? Kan Dia manusiawi. dia lebih harus suka ngambil- manusiawi, logika gini. Jadi saya jelaskan. Nah, Yesus ini manusia atau Tuhan? Kalau Tuhan dia itu Tuhan setelah orang mengerti, tidak ada yang tahu dia Tuhan. Ini kan ini nih. Lah, Ini kan ada penjelasan di bawah kita baca maksudnya ya. gini loh, Baca ya. kalau dia Tuhan, ya nggak usah lah aku ngambil keledai orang, keledai rakyat di situ loh. Dengar dulu Ibu. kling, Aku belum selesai, Tuhan. belum selesai. Lama Bunda kali Karyana, menjelaskannya Mbak Karyana. Nih, Coba ini ya. dipersingkat Sedikit aja, lagi, dipersingkat. tinggal sedikit lagi, sabar nggak? Iya, pertanyaannya Yesus itu sampai sekarang mengembalikan apa enggak kepada pemilik keledai
tanya. sebentar saya jawab dulu. Aduh, nggak sabaran. Iya, iya, Sabar iya, dulu. iya. Sambil menunggu Gurunda, apa sinyalnya stabil? Silakan Bang Jimin. Assalamualaikum Bang Jimin. Saya sapa dulu. Ustaz Arif. Assalamualaikum semuanya. Iya. Bunda Oke. Rahma, lanjut Bunda Rahma. Oke. Lanjut. Coba persingkatlah penjelasannya. Nggak usah, nggak Iya. usah. Jadi Yang kita bahas ini mengambil milik orang tanpa izin dan berjanji akan mengembalikan. Faktanya tidak ada data di Bible keledai itu dikembalikan. Ya, Bisa saya jadi ceritain ya. Ya, Ini ada gimana? kronologis ya Bunda. Bunda ada kronologis ya. Jadi gini, tembok Yerusalem itu di dalamnya Nggak adalah usah, warga nggak ada Israel. hubungannya dengan itu. Yang kita Tunggu. bicarakan ini pengambilan Tunggu, Bunda. keledai ini. Mau dikasih tahu nggak? Nggak usah kalau cerita-cerita, ngapain nyambung ke situ? Nggak Loh, nyambung. gini loh, kalau di tembok yang itu tidak ada kami maling, minta- nanti minta aja. Ya, Dia udah tahu. itu kan nanti itu minta kan aja setelah sudah pengambilan tertambat. keledai, mau diapain, mau apa kek keledainya turusannya Yesus. Kan sudah saling mereka itu roh yang bekerja. Saya yang dipermasalahkan Nah, ngambil punya pemiliknya itu orang gini, tanpa pemiliknya itu protes izin nggak? pemilik. Bu, Itu kan nggak dengar boleh, dulu itu Bu, sedikit dosa. lagi Bu. Bu, ini bukan mau dosa. diusir apa enggak Bu? Menurut Anda ini dosa apa bukan? Iya, anggap dulu Dosa. dosa. Oke, anggap dulu Wah, dosa ini. Saya bagus. jelaskan ya. Saya Kok jelaskan. jujur? Oke, saya jelaskan. Anggap dulu dosa ini. Tapi saya jelaskan ini, setelah saya jelaskan baru dirimu, oh begitu situasinya. Ya kan? Nah, Begitu jadi situasinya, emang situ ada di sana. dengar dulu. Ini kan ada dijelaskan di bawah ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ya kan? Firman yang disampaikan oleh Nabi yaitu Yesus sudah tahu di situ akan tertambat nanti. Murid-muridnya langsung, nah yang pemilik itu nggak bertanya, silakan aja, karena itu ada acara arak-arakan. Oh ini keperluan untuk ke Yerusalem untuk mengarak anak Nabi. Nah di sini baru Yesus pernah dibilang Nabi. Dia kembalikan nggak? Janji loh, janjinya Nah, ia akan pastilah segera. orang di tengah Bentar. tembok, orang di dalam situ. Sebentar, saya tidak mau tahu yang itu. Yang di sini janji Yesus, dia akan mengembalikannya segera. Di setelah situ dia mata kembalikan. memandang Ibu, tidak ada pencurian. Sebatas mata memandang orang di dalam tembok Jeriko itu, di apa Kita itu tidak Yerusalem. berbahas, kita tidak membahas dia curi apa enggak. Dia akan mengembalikannya. Nah, di sini Makanya nggak ada data. nggak Dia bakal akan- dia mengerti sudah kalau nggak kembalikan. secara iman. Oh, iman. Kalau iman ya udahlah kalau iman. Ya memang harus secara iman, BN. karena di Habis situ, kalau iman. Berarti di situ, di sini habis acara itu pasti dikembalikan, pasti dikembalikan. Kenapa? mana? Itu Mana kan datanya acara dikembalikan? arak-arakan. Mana datanya dikembalikan? Yesus mengembalikan keledai. Nggak ada ini ku tengok-tengok ya. Disitulah kalian keliru, ya kan? Nah, jangan diumum-umumkan begitu. Jadi Yesus itu tidak pernah melakukan dosa. Oke. Tidak pernah. Kedua, ini banyak dosanya nih. Oke, itu argumenmu ya bahwa secara iman dia udah dikembalikan. Nah, kemudian Ya ketika pastilah orang dia- meminjam sementara untuk Oke, arak-arakan saja. ini kebetulan Apa bukan dia keperluan bahas mau tentang disembelih? saya. Itu apa Di Yesus Bible nggak ya. pernah menyembelih? Nah, ini sekarang ketika dia berkata kepada lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang goblok." Nah, membilangin orang Di goblok. mana dalilnya? Di mana? Di mana? Itu Lukas 24:25. Menurutmu apakah membilangin orang goblok itu berdosa atau enggak? Ya, jangankan itu. Segala macam dibilang. Apakah karena Namanya dia Tuhan. pas Dia aja pemilik gitu? hukum. Dia pemilik hukum. Oh, momonya Tuhan ya, Bun. Oke. Ya. Momonya Tuhan ya. Waduh, momonya Tuhan. Ya Tuhan, jangan, bukan kayak Bunda bilang tinggal ciling. Tapi kalau berkata kamu bodoh, kamu goblok, ya wajar. Ya faktanya dia nggak bisa menciptakan, malah ngambil punya orang kalau dia Dibilang keras tengkuk wajar. Nah itu yang murid-murid itu kok bisa nurut ya, yang punya apa keledai itu yang tertambat itu? Ya roh yang berbicara. Nah langsung dikasih. Lalu ini mereka jadilah arak-arakan. karangan bebas. Hosana anak Oh, Daud. pandai Anak Daud itu kali siapa? Bunda ini Yesus. karangan bebas ya. Bu, tertulis ini kan nih, kronologisnya baca dulu Bu, melalui imanmu nggak akan ngerti Bu. Oh iman.
Kita data ini. Kalau Bunda berbicara iman nggak usah naik koma, lihat Ya emang lah. peluk bantal tidur. Itu imanmu, Bu. Ayolah tidurlah kalau gitu. Aku keluar dulu Bang Jemi. Malas aku. Iyalah. Oke ya. Kalau kau masuk Terima kasih. bahas-bahas iman di sini ya, kau Karena tidur, cuci kaki tidur. Ngambek banyak Karyana. lah. Bukan. Gak jelas Bu Karyana ini. Menangis meja ringan kakodo. Kalau terbentur, ini iman. Jangan naik koma lah, kau tidur lah. Perlu itu bantal gulingmu Apakah tidur. saya sudah di atas atau belum? Ada maki. Lanjut. Sudah di atas Gurunda. Saya sendiri tidak melihat diriku. Kita melihat. Kalau berbicara mengenai data-data terkait dengan dosa yang dilakukan oleh Yesus, ya itulah fungsinya Islam datang untuk membersihkan nama beliau dari segala fitnahan yang ada. Apakah suaraku terdengar? Terdengar Gurunda. Bang Hendy juga jaringannya ini lembek di saya. Kedengaran Gurunda, kedengaran. Cek. Wah, udah kumat lagi Gurunda. Monitor. Suaraku kodo. Ada di hutan Gurunda. Di mana? Kedengaran Bunda Rama? Iya, kedengeran. Iya Tapi kalau sekarang iya, tapi sekarang kan enggak. enggak. Iya. Iya, kalau Bunda Rama enak sudah ada di rumah. Sudah ada di Makassar kan. Saya disuruh naik ngapain bang? Enggak, dengerin aja Bang Topi Bundar. Itu Gurunda jatuh lagi Gurunda. Waduh. Gurunda. Mulia Ya, sekali silakan. engkau Gurunda, mulia sekali engkau. Silakan Bang Topi Bundar, apa yang mau ditanyakan? Saya mau nanya apa ya? Kalau Nabi Musa mengatakan babi itu haram, apakah orang Islam percaya? Apa maksudnya babi? Iya, Topi Bundar gak makan babi? ya maksudnya mau bertanya seperti itu. Gitu. Yang bilang itu Nabi Musa apa firman yang turun kepada Nabi Musa? Firman ya? Silakan Bang. Ini Gurunda. Bukan jaringan ini. Allahu Akbar. Hancur sekali jaringanku. Di mana ki itu? Jaringan kok jelek. Di Pluto katanya Bunda. Di Pluto. Saya salah satu di apartemen tapi yang paling tinggi di plafonnya. Oh, mama Itu kalau berbicara mengenai dosa-dosa, Islam datang untuk meluruskan segala fitnah. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 13. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang terangkat ke surga selain daripada Dia. Yohanes 3 nomor 13. Menurut saudara-saudara itu bohong atau tidak? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus. Bohong enggak itu? Bohong. karena sudah ada yang naik. Berdosa enggak itu? Berdosa. Yang bohong siapa Gurunda? Itu Yohanes 3 nomor 13.
Maksudnya yang bohongnya itu Yesusnya yang naik ke surga apa perkataan Yohanes ya? Ya, itu dia yang mengatakan tadi itu siapa? Siapa Bang, itu, Bang? Bang Gurunda kan mengatakan itu dikutip dari Yohanes ya? Ya, Yohanes 3 nomor 13. Nah memang Yesus dari surga. Itu kan ucapan Yesus. Iya, Yesus berkata tidak ada yang telah naik ke surga selain dirinya. Bohong nggak? Ya enggak lah Gurunda. Bohong nggak itu, Bang? Ya enggak lah. Kalau bohong ngapain dia bisa Bohong nggak bangkit itu, Bang? dari kematian? Sudah dijawab, enggak katanya Gurunda. Bohong nggak itu? Woi, jaringan, woi. Oh, jaringan. Aplikasinya matiin semua ya Oh, Gurunda. jaringan. Jadi nge-lag. Oh, jaringan. Aduh, nge-lag parah katanya. Jahat kali ini jaringan. Henok dan Elia itu udah naik ke surga, terangkat ke surga. Topi bundar. Itu kan bohong. Ya bagaimana bohong, Nabi Isa juga keterangkat ke surga. Berarti ada kan sebenarnya itu seseorang yang naik ke surga gitu. Maupun Yesus maupun Nabi Isa gitu. Dan kata-katanya tidak ada selain dia. Ya memang dia. Nggak Hanya dia nyambung. saja. Tidak ada selain dia. Jadi di Bibelmu Henok terangkat, Elia terangkat. Elia terangkat. Sebelum Yesus malahan terangkat duluan dia. Henok tidak terangkat ke surga. Coba baca Bunda. Dia Apa bukan itu, ke surga Bunda? lah. Bang Enggak. Jimmy. Aku udah ngebahas loh Bang sama Bang Polopo. Kejadian 5. Coba terangkat doang, nggak ada tulisan surga. Lu kenapa di LAI malah ada surganya, Bang Jimmy? Orang itu yang bacanya Bang itu, kita bareng-bareng. Bang Polopo sama aku. Kalau Elia iya. Surga, Henok nggak? Nah, Bang Polopo yang bilang, bukan aku loh. Ada ya. Coba lihat sama Bunda Rahma. Elia Baca terangkat baik-baik. itu. Masalahnya Bible ini kalau di sini nggak ada. Coba kita lihat versi-versi yang lain ya. Nggak ada. Kalau ini- Elia kalau iya. Kalau Elia Perkataan iya. Yohanes, perkataan Berarti Yohanes ada apa ya. tadi? Berarti bohong ya. Kenapa Bunda? Berarti Kenapa, Bunda? bohong karena Elia ada terangkat ke surga kan Elia. Kalau Elia kan saya bilang kalau Elia iya, Henok tidak. Kalau Yesus Itu aku bilang bahas sama nggak Bang ada kan? Polopo. Tadi perkataan Yohanes apa tadi? Nggak ada selain dia, selain Yesus, selain anak manusia. Kutipannya gimana tadi bahasanya? Dengeran nggak? Lupa gitu. Coba dibacakan lagi Bunda Gurunda kan. Yohanes Halo, 3 cek monitor. berapa tadi? Yohanes 3 Yohanes Yohanes 3 berapa tadi? 13 ya. 13. Tidak ada seorang pun, berarti enggak satu pun ya, yang telah naik ke surga. Selain daripada dia yang telah turun dari surga itu anak manusia. Padahal Elia kan, kalau Henok enggak ada tertulis surga, cuma terangkat. Ya paling terangkat kemana? Paling ke surga juga, tapi ya enggak usah lah si Henok. Ke Elia aja. Itu memang di surga izin masuk. Itu memang diangkat di surga, Bang Jimmy. Kan Henok. kalau memang Yang mana Henok? Iya, Henok nggak ada memang Bang. dalilnya, Bang Jiman nggak ada Bang Jiman. iya, dalilnya tidak seperti itu. Dia hanya sampai terangkat. Tetapi penjelasan dari Alkitab Sabda dan para bapak gereja yang terangkat itu sampai ke surga. Mau datanya saya bisa buktiin. Bukan, saya tahu, saya ngerti, saya pun berpendapat begitu. Tapi kan kalau Bang Jiman ketika mengatakan ke Yesus terangkat pasti terangkat doang kan ke atas juga. Pasti Bang Jiman dengan telitinya kan terangkat kemana? Nggak ada datanya, tulisannya mana, dalilnya mana? Gitu loh. Iya. Kita kan yang ngomong bukan saya, Bang Polopo. Iya,
Itu. Iya, justru itu. Kalau Secara yang ada dalil tulisannya terangkat ke surga itu Elia, kita udah bareng-bareng nih Gini di Bang inspirasi. Jemi, Bang Jemi, itu Ya, ada tertulis itu Henok terangkat dan dia berkenan kepada Allah. Allah itu di iya mana? Di terangkat tapi surga. nggak ada tulisan ke Berarti sama. surganya. Bang Nggak Polopo mesti kan bilang gitu, itu tapi kan dibilang berkenan kepada Allah. iya, tapi kan kadang-kadang kan harus textbook. Kita kan kalau di Komar kan selalu begitu. Tidak Kayaknya. mengalami kematian. Allah izin telah Ustaz Ari, mengangkatnya. turunkan dulu topi Bunda, kecilkan gitu, biar saya besarin. Saya mau tunjukin data. Memang betul, dalilnya di dalam LAI ini hanya sampai terangkat, diangkat dia. Ia telah diangkat oleh Elohim, atau Theos. Tetapi kan penjelasan itu kan ada penjelasan dari bapak-bapak gereja. Dia itu terangkat kemana sih? Masa terangkat aja gantung gitu? Ternyata di sini masuknya Henok ke surga tanpa mengalami kematian menyiratkan bahwa orang yang benar sebelum zaman Abraham memiliki harapan hidup bersama Elohim di masa depan. Jadi di sini penjelasan LAI dan bapak-bapak gereja bahwa dia diangkat di sorga. Walaupun secara data eksplisitnya itu hanya sampai diangkat. Pertanyaannya, ya, kalaupun memang LAI ini berbohong, berarti bapak-bapak gereja menjelaskan kepada jemaat berbohong juga. Itu satu poin. Kedua, saudaraku, tadi tentang masalah yang disampaikan tadi, bahwa Yesus itu berbohong, ya jelas, di Yohanes 3 itu tidak ada, ini dia. Ya, tidak ada seorang pun telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ya, Henok juga anak manusia, berarti bukan hanya Yesus gitu. Di sini Yesus berbohong. Nah, tetapi kalau kita kaji lebih dalam, saudaraku, di dalam teks original teksnya, ini bukan paradiso. Ya, bukan naik ke surga, ini bukan paradiso. Kalau kita lihat di dalam teks aslinya, ini adalah Uranon. Ini dia, saudara. Uranon. Ya, biar saya tunjukkan kepada Anda. Ya, ini Uranon. Bentar ya. Ini Uranon. Mana dia tadi, aduh. Uranon bukan paradiso. Paradiso itu Uranon adalah artinya apa, surga. Jimen? Uranon Nah, apa, ini Bang Jimen? iya, bentar saudara. Ini Langit ya? Uranon. Iya langit, bukan paradiso. Langit ya? Kalau Iya, paradiso baru jadi surga. jadi di sini kalau kita mengatakan bahwa itu adalah perkataan Yesus dan kita bersikuku ya bahwa itu adalah perkataan Yesus, berarti Yesus berbohong, konsekuensinya. Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam ya, ternyata bukan Yesusnya yang berbohong, tetapi LAI-nya. Jadi kita mau di posisi kemana ini? Ada dua konsekuensi nih. Maju kena, mundur kena. Mana yang harus kita percayakan? LAI, perkataan LAI atau perkataan Yesus? Jadi yang naik itu siapa, Bang? Henok apa atau Elia gitu? Selain daripada Dua-dua, Yesus. saudara. Henok juga naik diangkat di surga. Itu penjelasan bapak-bapak gereja. Menurut Alkitab Sabda. LAI yang menjelaskan. Ya, di dalam terjemahannya. Ya, Di mana ada tertulis tafsirnya, Yesus saudara. bilang mengatakan? Di mana tertulis? Gimana Bu Karyana? Di mana tertulis Yesus mengatakan hanya dia yang bangkit ke surga? Ya, Anda tidak baca Bible Bu Karyana, Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dirinya. Ya naik kan dari Bukit Zaitun. Ya, di sini Dia kan pakai iya, kan makanya analisa kalimatnya Bu Karyana. Tidak ada Tapi- seorang pun yang telah naik ke surga selain pada dia yang telah turun. Yang telah turun dari mana turunnya? Dari surga. Nah, itu benar, baru benar itu. Iya. Yang naik dan telah turun. Sekarang yang Iya, naik di PP. surga. Sabar PP, dulu. beda. Elia hanya sekali naik.
Iya, Yesus sabar turun, dulu, saudara. PP dia. Saudara, yang naik Itu bedanya. Oh iya benar juga ya Bu Karyana ya, turun dan naik ya, Iya. benar ya. Justru Iya, hanya itu. dia yang utusan dari surga. Ya, ada dua variabel, saudaraku. Ada yang naik, ada yang turun. Ada dua variabel di sana. Sekarang kita tanya, Ya. siapa yang hanya naik? Karena ada kata dan di situ. Elia, Nuh, Nuh, si Henok. Ah, Musa berbohong ya? nggak itu? Musa, Iya, hanya sekali. Kalau Yesus PP dia. Kita tidak bahas PP-nya, saudara. Yang kita bahas adalah naiknya. kalau Musa Kalimat bang, aja. Musa, kalau Musa, Musa naik ke surga, tapi setelah dia ini Iya, Metong. yang kita bahas ini yang dia naik, mengalami saudara. kematian, Musa. Saudara Bu Karyana, yang kita bahas ini adalah naik. sama saya soalnya begini bang, ada juga di perkataan di Alkitab, sebab ada 3 yang bersaksi. Nah, jangan-jangan si Henok, Elia itu dia yang bersaksi. Ya sudah bertemu, memang Ada bertemu. kesaksian 3 di sorga gitu. Bertemu. Jimen itu Yohanes berapa Jimen tadi Jimen ayatnya? Ada 24 tua-tua. Sebentar. Surga. Jimen 13. Yohanes berapa? Ini Yohanes 3 nomor 13. Ya lanjut. Ya. Makanya saya katakan tadi, kalau Yesus berkata hanya dia adalah yang naik, itu satu variabel. Yang kita bahas naiknya. Berarti itu kebohongan. Gitu. Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam, itu bukan ke surga naiknya. Tetapi ke langit. Buktinya sekarang Yesus berada di mana? Apakah di surga? Dalam pernyataan Yesus itu bukan paradiso. Paradiso adalah tempatnya para Tuhan. Elohim. Langit itu bukan tempat berdiamnya Elohim. Langit itu dibawa lagi paradiso. Silakan Gurunda. Nah, silakan Gurunda. Iya bang, soalnya ada juga tertulis ada 3 yang bersaksi, ada 3 juga pula yang bersaksi di bumi gitu. Itu tambahan bang. Iya, justru Sisipan. itu kan ayat sisipan. Makanya Anda harus paham. Gitu. Anda harus paham gitu. Ya, makanya kita katakan di sini mana yang harus kita ikuti, semua berbohong. Kalau Anda sebagai Kristen bersikuku bahwa itu adalah perkataan Yesus yang benar, maka konsekuensinya Yesus berbohong. Kalau Anda mengatakan itu adalah kesalahan terjemahan, berarti bapak-bapak gereja berbohong, membohongi jemaatnya. LAI berbohong, Alkitab Sabda berbohong. Jadi maju kena, mundur kena. LAI yang salah terjemahan Bapak Gereja nggak mungkin Jimen. Lah, LAI itu salah tafsirannya terjemahan. Henok naik, Elia naik ke surga. Siapa yang harus disalahkan di situ? Nggak mungkin digital, nggak mungkin online. Ya kan? Atau kita kambing hitamkan? Siapa yang kita kambing hitamkan di sini? Penulis, si penulis Lugat asal Tambun. nulis. Si penulis ini nggak teliti bahwa penulis yang lain nggak seperti itu, kontradiksi lah. Harusnya mereka ini dulu ya, saling ketemuan. Kamu nulis apa sih? Di nomor ini kamu nulis apa sih? Supaya ketika dibaca nggak saling tabrakan. Harus mereka ini dulu bermusyawarah, ya kan? Supaya Bibelnya tidak membagongkan. Satunya bilang Yesus ngomong nggak ada satupun yang naik di surga selain dirinya. Di tempat lain Henok, Elia naik. Ya, tafsiran Bapak Gereja mengatakan ya Henok itu ke surga. Itu kan keterangannya selain daripada dia yang datang, yang turun gitu. Berarti yang naik itu dia yang naik itu seperti Henok, Elia, dialah yang mengangkat untuk bersaksi tentang di sorga itu maupun di bumi, yaitu Yohanes Pembaptis. Siapa lagi itu? Saudara Topi Bundar, karangan bebas. Kok karangan bebas? Itu ada loh catatannya di Alkitab. Ada 3 yang bersaksi Kamu yang maupun di tidak bumi. mengerti. Oke. Kalau Semua tidak mengerti. sabar dulu, Mas. Klaim sembarang. saudara, Jadi makanya waktu Yesus tuh melihat datang dengan sampingan ada
Silakan Dua orang. Gurunda masuk. Silakan Gurunda. Dia seperti melihat Elia gitu di sampingnya itu. Semua Nah, itu tidak yang mengerti, saksi. hanya klaim sembarang. Hanya klaim. Ya sudahlah. Tahu siapa? Markus ini apa? Temannya Oten. Oten ya Markus. Ya iyalah Markus. Oten, Bodok sebut bilang Oten. Kristen kenapa aku bilang Oten? Kependekan itu, kependekan Anjing diringkas. dong itu. Orang Kristen. Dan panjang kali disebutlah Oten. Sebut bilang Oten, mulut kurang ajar kau. Marah-marah dia. Kenapa kok marah-marah? Kenapa marah-marah? Marah-marah Pak, jangan marah-marah. Poinnya kan tadi tentang Yesus itu berdosa apa enggak, gitu aja. Bukan masalah. Banyak dosanya, Ustaz. Banyak dosa-dosanya. Yesus pernah berbohong. Yesus membilangin bohong, orang nanti berkau tahu dia punya iblis. Yesus membilangin kuasanya, orang nanti berkau tahu. goblok. Satu-satu Bu, yang tadi kan udah clear Bu, bahwa itu terjadi di dalam, tidak ada di situ yang mengambil. Nanti ada di situ, itu domba pilihannya. Apa? Keledai pilihan Yesus. Banyak keledai di situ, dia pilih yang itu. Itu loh, yang ada anaknya. Itu kan karangan dilaksanakanlah sama bebas. anaknya. Ngarang bebas. Bukan hanya keledai, Bunda Karyana. Tadi Bang Zuma itu ingin mengungkapkan kebohongan Yesus. Salah satunya Yesus menyatakan bahwa hanya ada satu yang terangkat ke surga, yaitu Nah, udah kita bahas tadi. Memang dia yang dari atas turun ke bumi, lalu dia padahal kan bangkit masih hanya dia. ada kan Elia kan Beda, jauh Yesus beda, naik ke beda. surga. Itu maksudnya dia terangkat karena Yesus. Itu loh. Loh enggak, sebelum Yesus dia sudah terangkat Nah, ke surga. kalau Yesus gini ya, biar tahu. Kalau Yesus gagal penebusan, itu semua yang di atas manusia itu turun. Karena penebusan gagal. Turun. Bumi ini udah dikuasai sama Yesus sama ini iblis. Bon. Yesus ini penebusan. Yesus nebus kemana? Itulah tidak mengerti dari awal konsepnya seperti apa, visi misinya apa, karena nggak tahu. Ya, Jadi keliru jelaskanlah. semua. Kalian nangkap di ujung-ujung. Ya, Nah, saya Yesus kalau ini, di inspirasi saya udah jelaskan sejarah Yesus ini- bagaimana bentar, terjadinya Bun. dosa. Bun, Hah? Yesus ini kan menebus dosa dengan metong di tiang salib. Sejarahnya bagaimana gitu dong, Dia Bunda? nebus Bunda. kemana? Dia nebus Ya kemana? sejarah. Ya bingunglah dirimu, mana ngerti mengkomentari di Kasih tahu dong. ujung-ujung. Kasih tahu nebus kemana dia ini. Dia Makanya Bang Jemi ini, aku tadi udah keluar, Bang Jemi panggil lagi. Aku Ceritain pasti aja, jadi cerita lagi dari Bunda awal. Karyana, Bunda Karyana ceritain aja dia Aduh, pusing lah gua. ceritain Itu makanya gua aja, bilang, gak usah pusing. pusing. inspirasi. Dong. Ceritain aja, dia kan Bunda ini kan nanya, kamu ceritain aja. Yang jadi Dikasih pemikiranku waktu. gini loh Bun, dia ini kan Tuhan. Nah dia turun ke bumi untuk dimatikan di tiang salib, untuk nebus dosa. Dimatikan. Iya kan dibunuh oleh itu tentara Roma. Aduh. Kemudian dia mati ini nebus dosa. Nebusnya kemana? Coba kemana dia nebusnya nih? Bung dia di Tuhan loh. Kalau Bang Jemi sudah paham. Kekuasaan tertinggi kan ya Tuhan lah. Nah dia nebus kemana ini? Ini dia mati nebus dosa, kemana dia nebus ini? Kalau kita ini kan nebus barang ke pegadaian. Kalau ini Yesus nebus dosa kemana? Ini sudah jam berapa menjelaskannya itu? Nanti Janganlah, ayolah ringkas-ringkas aja. Saya ingin Ceritain tahu aja, Yesus Bu ini Karyana. apa ada yang lebih Santai-santai di berkuasa? sini. Ada yang lebih berkuasa dari Yesus. Nebus kemana nih dosa nih? Santai aja di sini, anggap aja di inspirasi, nggak usah pusing-pusing. singkat Ayo, cerita lanjut. ya. Singkat ceritanya aja Bunda. Oke. Aku jelaskan. Enggak, saya tidak mau kronologinya. Finishnya apa? Nebus kemana dia ini? Kematiannya ini nebus dosa kemana?
Ya harus tahu sejarah lah, biar tahu kronologisnya seperti apa. Tahulah akibat pelanggaran Adam sehingga Tuhanmu harus turun ke bumi untuk dipaku mati Betul. salib. Betul. Ya kan nebus dosa. Nah, dia ini nebus dosa kemana? Sementara kekuasaan tertinggi kan Tuhan. Nah, dia harus tunduk kepada siapa ini Tuhanmu? Sehingga Tuhan yang harus mana mati. Bunda bilang kekuasaan tertinggi Bunda siapa Tuhan yang Bunda maksud? Kekuasaan tertinggi kan Tuhan. Tuhan yang mana? Berapa Bukan Tuhan Tuhanmu, Yesus. Kak? Bukan. Nah, gini ya. Alfa dan Omega itu adalah Bapa. Berapa Tuhanmu? Yes, bentar. Nggak usah kau ke Alfa lagi, Alfa Indomaret. Gini, Yesus ini Tuhan. biarin Bunda Rahma, biarin bukannya bernarasi barang Enggak 3 jangan menit lah, saya biar pusing jelas. kalau ke sana ke sini ya. Ini kita sudah ada Kasih aja poinnya 2 aja kita menit. kepada poinnya 3 aja gini. menit. Yesus mati, dia ini Tuhan nih, Tuhan. Tadi Ya bilang kan? ceritakan. Tuhan ini kan mati nih, Tuhan mati. Nebus kemana nih? Apa ada yang lebih berkuasa lagi sehingga harus tunduk dan harus menebus ke ke Tuhan yang lain. Tuhan Belum kedua. ngerti Bunda. Ini semua sebab akibat. Udah? Jadi pergumulan ini, peperangan ini antara siapa Pergumulan. dengan siapa Bunda tahu? Nebus kemana Yesus Ya. ini? Kematiannya nebus dosa kemana dia? Nebusnya kemana? Wong dia ini Tuhan Nah, loh. itu Bunda. Makanya Bunda Rahma Ya, kasih 2 menit lah, barang 2 kesempatan, menit. kasih kesempatan. Barang 2 menit kasih kesempatan Bunda Rahma Jadi biar gini, Iya. 2 menit. Sambil nunggu Bang Juma. Ayo lanjut Boleh ya? pokoknya. Coba. Ya, entah pun random dulu ceritaku tapi pasti nyambung lah, aku pastikan nyambung. Ya kan? Jadi gini. Bapak mengatakan, "Anakku yang kau hari ini kuperanakkan, inilah anakku yang tunggal." Itu perkataan itu sebelum dia lahir melalui Maria. Sudah ada. Dia sudah ada sebelum ada Maria. Jadi jangan ingat dulu nebus Yesus ke ya. Bapak. Ngapain kau cerita kronologi kelahirannya? Bukan, jangan menebus dulu. Nebus ke Bapak. Ini poinnya Masih aja 1 kita detik mau Bunda dapat. nggak sabar. Bentar. Udah aku turun. Poinnya aja. Begitu. Aku sudah tahu, udah berpuluh-puluh Mana kali. Bunda aku tahu cerita mana sebab kelahirannya. akibatnya akibat dosa si Nebus Adam. kemana dia? Apa perkataan? Apa firman yang dilanggar si Adam? Kenapa kau ke situ lagi? Loh, Ini kita udah ya begitu. finish. Kematian sudah kematian nih. Kita bahas kematiannya nih. Tidak bisa Bunda, tidak bisa. Nebus. Lah, udah kita tahu kan Bunda, nebus kemana. gini. Ada orang tabrakan di sana. Berarti dia mati Bagaimana cuma tadi dua. kronologisnya? Kan harus tahu Bunda. Oh, hanya karena sedikit ini. Iya, dia pas menoleh ke sana ketabrak. Enggak, Bunda belum kasih tahu, udah langsung ngeyel terus. Tadi dengar Berarti udah dia selesai. teledor. Sehingga dia teledor ini sehingga dia mati dipaku begitu. Wah kan, makanya kita jadi botol semua. Kau bilang Aku kasih nengok ke sana, analogi tiba-tiba dia nengok ke situ ditabrak. jadinya. Apa dong? Makanya jelaskan. Dia mati Ya. nebus apa kemana dia nebus ini? Oke, Ya kan? gini Bunda. Kasih ya kesempatannya. Mau Karyana Longor, mau apa, dengarkan dulu perkataanku ini. Masuk akal nggak? Logika manusia nggak? Ya kan? Oke? Ya. Kenapa orang-orang di grup sana udah paham, udah tahu, udah mengerti? Ya karena ini yang kukatakan ini. Lalu yang ada di surga itu Bapa, Anak, ya kan? Lucifer itu adalah pimpinan tertinggi dari malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat, oke? Ribuan malaikat-malaikat ciptanya. Itulah yang ada ribuan tahun, nggak tahu kita berapa lama mereka. Lalu Bapa mengatakan, marilah kita ciptakan manusia yang segambar dengan kita. Siapa yang diajak? Yesus. Siapa yang cemburu? Lucifer. Kenapa kau ceritakan kronologi itu? Saya bertanya, ini kan Ya, udah sebentar. udahlah. Sedikit lagi. Yesus ini kan menebus dosa akibat pelanggaran Adam. Yesus yang mengambil apa namanya? Yang Bunda mau halo teman-teman, mau dilanjutkan nggak? Biar aku kalau nggak. Kenapa kok kronologi cerita itu tentang kesalahan Adam, pelanggaran Adam? Saya tanya, Yesus ini kan udah digariskan, udah dinubuatkan dia harus mati. Ya, mati dipaku kan, disalib. Nah, nebusnya dosa ini kemana? Dengar dikit lagi loh Bunda, sudah pasti mengerti. Bentar. Dikit lagi. Sementara Kayak dia tadi. Tuhan. Bun, dia kan Tuhan. Atau adakah yang lebih berkuasa di atas Yesus?
Dia kan harus tunduk ini, dia harus tunduk patuh. Sehingga dia harus mati di tiang salib di Ya, patung. mendingan aku turun aja lah kalau gitu. Loh, Bang Jami, dari tadi turun lagi nih. Kalau aku bertanya kau turun, kenapa? Dia nebus Bukan, dosa maksudnya kemana? Terus begini terang loh Bunda aja. Rahma. Bu Karina minta waktu 2 menit biar Boleh, Ya, gantian. kasih aja Masalahnya waktu 2 panjang, menit. dia cerita kronologi tidak dari tidak Adam panjang, tidak kayak segala panjang, macam. tidak Lama-lama panjang. Bu Karyana, Lebih 2 panjang menit, Bunda 2 ngomong menit tadi. maksimal. Ya udah mulai 2 menit ya, 2 menit berhenti. Silakan. Ya, jadilah singkat cerita penciptaan. Lalu diciptakanlah Adam dan Hawa. Adam diciptakan pertama kali dari tanah liat, ya kan? Dihembuskanlah napas kehidupan. Lalu tidak baik ternyata laki-laki itu sendiri diciptakanlah. Jadi itu diciptakan bukan dari rahim-rahim ya. Si Adam itu diciptakan dari tangan sendiri. Si Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Mereka di Taman Eden. Di Taman Eden sudah baik-baik saja. Lalu Tuhan berfirman, setelah diciptakan manusia itu selama 6 hari, dia berfirmanlah Tuhan, katanya. Yang berfirman ini siapa? Pasti penciptanya. Pencipta mengatakan, beranak cicitlah engkau, ini yang bermasalah. Saya sudah tahu itu ceritanya. Oke. Saya sudah tahu Beranak itu. cicitlah engkau, penuhilah sisi bumi ini. Persingkat, ngapain kau didengar dari panjang lebar? Persingkat, ayo. Udah beranak. Oke, itu harus beranak cicit. Tapi ada perintah. Jangan kamu ada perintah syarat. Jangan kamu makan buah larangan itu. Ternyata dimakan si Hawa. Dia memberikan ke si Adam. Ngeyel pula. Datang Tuhan, kenapa kamu makan? Karena 1 hari kamu makan, kamu meninggal. Ya kan? 1 hari itu juga kamu makan, kamu metong. Sementara harus beranak cicit. Beranak cicit di dalam kesucian masuk Tuhan. Ini sudah berdosa. Jadi beranak cicit di dalam dosa. Akhirnya Meninggal nggak pada waktu makan itu? tidak meninggal karena diberi syarat. Apa itu? Dipotong domba. Itulah makanya sampai sampai zaman Musa dipotong paham, domba. paham. Oke. Paham. Nah, untuk itu penciptanya harus turun lagi 4.000 tahun kemudian menebus dosa manusia, meninggal dengan ciptaan si iblis sendiri. Siapa? Kasiannya. Lucifer. Oke. Nah, ini panjang ceritanya. Berarti dia Kenapa nebus bilang? ke Lucifer. Loh, Lucifer mengatakan ini Bentar. bumi ini sudah kukuasai. Mereka Nah, sudah kupengaruhi melalui Oke. ya aku niru cara Bang Dengar. Juma nih. Dengar. Dengar dulu Bunda. Ini Bunda ini semua diam kok Bundanya cicing. Kau kan panjang kali mulutmu. Enggak di grup lain Dari orang tadi. baik-baik saja. Dengar Aduh, dulu ya Bunda. Allah, Baru Robby. nanti sanggah aku itu Kami palsu. sudah bilang. paham. Nggak apa-apa. Gini. Saya berpuluh-puluh ribu kali saya baca itu Bibelmu. Nah, yang menggoda Hawa itu kan Sibilisis yang berupa Ya. ular itu kan. Nah, Ya. Hawa menggoda Adam terjadilah. Artinya udah digoda dan Kemudian jatuh ke depan sabar dosa dulu, itu di bawah pengawasan dulu, iblis. sabar, Dan. Kita ini Sabar, sudah di Dan, tangan dulu. iblis. La ilaha illallah. Untuk mengambil itu dari iblis dia Ya, harus makanya metong. aku bilang. Oke. Menggantikan Iblis. matinya Adam dan Hawa harus beranak cicit Jadi- meneruskan keturunannya. Oh mama Kok nggak ngerti sih? Lah, kan sebelum Bang ngomong. Jimmy ngerti kan? Sabar Iya, dulu, iya, sabar. Bang Jimmy. Coba di mute Iya, dulu. Di mute dulu. sekarang Bunda Sebentar. Rahmat pengen tiktokan sama Bu Karyana tanya jawab gitu ya bagus. Bunda Rahmat. Bang Jimmy Kalian ini selampung bijaksana orangnya. kali ya, nggak bijak sini. Oke. Yang memprakarsai dosa waris ini awalnya kan Sibilisis ya, yang menggoda Hawa kemudian berlanjut menggoda Adam. Apa tujuan Terjadilah iblis itu pelanggaran. coba? La Apa ilaha tujuannya? illallah. Kalau ada lemteko di sini, ku kasihlah mulutmu bun. Sabarlah dulu. Iya sama. Ya kan kau sudah nyerocos dari tadi. Kamu nggak ada kuping. Coba. Iblis ini yang berupa ular itu menggoda. Terjadilah awal dosa waris nih. Kemudian datang si Ibilisis pun membisiki Yudas. Ketika kan terjadi drama pengkhianatan ini kan, penebusan. Ya. Iblis membisiki Yudas. Oke. Ya. Jadi tadi dari iblis si ular itu oleh iblis yang merasuki Yudas sehingga terjadi karya keselamatan ini. Nah, Tuhanmu ini mati disalib, digantung, nebus ke mana? Karena memprakarsai dosa waris di iblis. Kemudian terjadi drama penyaliban diprakarsai, dimotori oleh kerasukannya Yudas oleh iblis.
oleh iblis apa ya? Dari Jadi- iblis, oleh iblis untuk, bisakah saya berkata untuk siapa? Ini iblis loh. Dari iblis yang menggoda Adam, menggoda Hawa, kemudian oleh iblis yang merasuki Yudas, terjadilah pertanyaannya drama, apa, Bunda Rahma? Buat Bunda bukan Karina, terjadinya Karina. penyaliban. Kemudian Tuhanmu digantung di salib itu nebus kemana? Bisakah saya berkata nebus ke? Oke. Kasih dia pertanyaan apa Bunda? Silakan. Apa? Bertanya. Oke, apa Bang Jamie Iya. tadi mau tanya apa? Bang Jamie. Nebus kemana? Pertanyaannya Nebus gini. kemana Tuhanmu? Ya. Oke. Saya jawab ya. Apa tujuan iblis tadi menggoda semua manusia ini? Menggoda pertama kali si Adam. Si Hawa lah dulu, si Hawa. Tujuannya apa? Karena dia sudah diusir dari sorga. Dia mau Kemana? dia mau menyakiti dan menguasai bumi Yang ini. memulai drama dosa-dosa ini si Bilisis. Kemudian untuk menyelesaikan karya keselamatan ini, Yudas dirasuki si Bilisis. Nah Jadi Tuhan gini, Bunda. mati nebus kemana? Gini Bunda, siapa yang paling kecewa sejak Yesus disalibkan? Itu aja lah apanya, kuncinya. Yang paling Iya. kecewa dengan Bunda saya dengan masuk Bunda. meninggalnya. Gua hajar nih. Ye, lanjut Bang. Ibu Siapa yang- Karina. Yuk Karina. Saya dengar Anda tadi panjang kan. Adam Hawa diusir dari surga langsung ke penyaliban. Pertanyaannya, apa hubungannya antara Adam dengan penyaliban Yesus? Tapi kan mereka harus udah terbicarakan tadi bahwa dia itu sudah difirmankan harus beranak cicit, harus ada yang mati. Saya ulang lagi. Sekali lagi ya. Apa hubungannya Adam diusir dari surga dengan penyaliban Yesus? Satu hari engkau makan, satu hari engkau mati. Ternyata nggak mati. Kenapa? Harus meneruskan keturunan. Di Oke, dalam nggak dosa dijawab. tapi. Oke, cukup. Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Tuhan, B. Iblis. Yang menghendaki Yesus mati di kayu salib, dia menebus dengan sesuai titah dia, firman Saya dia. nanya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Bapa di surga, B. Iblis. Aduh, nggak ngerti-ngerti juga. Menggantikan Asuh. kematian si Adam si Hawa. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Bapa di surga, B. Iblis. Saya bilang dulu analoginya boleh? Jawab Siapa? aja. Saya bilang dulu analoginya. Gak usah, langsung aja jawab. Nggak ngerti-ngerti lah, nggak ngerti-ngerti. Saya ulang lagi bahasa Indonesia yang ketiga. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Bapa di surga, B. Iblis. Jawab. Dia menjalankan Saya nggak nanya menjalankan. perintah. Saya nggak nanya menjalankan. Loh, Yang keempat, Jadi gini. bahasa Indonesia. Siapakah yang menghendaki atau yang berkeinginan Yesus mati di tiang salib? A. Bapa di surga, B. Iblis. Jawab. tidak ada yang berkeinginan. Tidak ada yang berkeinginan ya. Tapi Oke. dengarkan Udah dulu. dong, nggak usah pakai tapi. Udah dijawab. Udah Kalau udah dijawab melebihi nggak pakai hakim tapi. kamu, melebihi hakim kamu, Handikel. Katanya nggak ada yang berkeinginan. Ya, orang dia menjalankan yang ini ya. Ini kalau aku bilang nih ke seseorang nih, kamu itu, aku bilang sama anakku, kamu itu kalau salah nanti kamu di penjara. Terus Ya udah, cukup. anakku salah. Lalu aku bilang sama, aku aja lah ganti anakku itu di penjara, nggak usah lah anakku. Boleh kah? Ya Boleh udah, kah? terserah lu. Ya Apakah? sudah. Dengerin pertanyaannya Karina. Kan kau dari tadi panjang. Pintar kali kau tadi nerangkan.
apakah pelaku pembunuhan Yesus itu termasuk orang jahat atau orang baik? A. Orang jahat, B. Orang baik. Jawab. Ya orang jahat lah. Orang jahat. Supaya- Udah cukup. Apa tujuannya bilang? Apa tujuannya? Tadi dulu yang ntar dulu apa tujuannya nanti saya ke sana. Oke. Siapakah yang mempengaruhi orang berbuat jahat? A. Tuhan, B. Iblis. Macet-macet suara ulang. Ya. Siapakah yang mempengaruhi orang berbuat jahat?